Sistem perkemihan merupakan sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatinin, bahan asing dan produk sisanya. Urin kemudian akan turun melewati ureter menuju kandung kemih untuk disimpan sementara dan akhirnya secara periodik akan dikeluarkan melalui uretra. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Sistem ini meliputi ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal adalah organ yang bekerja secara terus-menerus. Fungsi ginjal dalam sistem perkemihan adalah untuk menyaring darah serta membuat urin yang akan dikeluarkan tubuh. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dengan panjang 10-12 cm dan tebal 3,5-5 cm. Terletak di ruang belakang selaput perut tubuh sebelah atas. Ginjal kanan terletak lebih ke bawah dibandingkan ginjal kiri. Fungsi ginjal yang pertama yaitu membuang bahan sisa terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatinin yang dihasilkan dari metabolisme makanan oleh tubuh, bahan asing, dan produk sisa. Yang kedua, mengatur keseimbangan air dan elektrolit. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam dan basa. Yang keempat, menghasilkan renin yang berperan dalam pengaturan tekanan darah. Yang kelima, menghasilkan eritropoietin yang mempunyai peran dalam proses pembentukan eritrosit di sumsum tulang. Yang terakhir adalah produksi dan ekskresi urin. Selanjutnya ada ureter. Ureter merupakan bagian dari sistem kemih yang mirip saluran pipa yang terdapat di sebelah kanan dan kiri. Pipa ini dapat menghubungkan ginjal kanan dan kiri dengan kandung kemih. Memiliki ukuran dengan panjang sekitar 20-30 cm dengan diameter rata-rata atau sekitar 0,5 cm dan maksimal kira-kira 1,7 cm. Fungsi utama ureter adalah menyaring darah dan membuat urin sebagai produk limbah. Pada proses ini, peran ureter adalah untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Fungsi ureter yang pertama adalah menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang kedua, melepaskan hormon untuk mengatur tekanan darah. Dan yang ketiga, mengontrol produksi sel darah merah. Berikutnya ada kandung kemih. Kandung kemih merupakan salah satu bagian dari saluran kemih yang terletak pada perut bagian bawah, yaitu di area panggul dan belakang tulang pubis. Kandung kemih terbuat dari otot yang berbentuk menyerupai kantong atau balon. Utamanya, kandung kemih berfungsi untuk menampung urin yang diproduksi oleh ginjal dengan kapasitas normal sebesar 300-500 mili. Apabila terisi oleh urin, kandung kemih akan mengembang dan berkontraksi saat sedang buang air kecil. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, fungsi kandung kemih adalah untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh, di mana urin merupakan hasil penyaringan limbah dan darah di dalam tubuh yang dilakukan oleh ginjal. Urin tersebut dialirkan dari ginjal ke kandung kemih melalui ureter. Ketika telah terisi penuh oleh urin, otot-otot di dalam kandung kemih akan berkontraksi untuk mengeluarkan urin menuju ureter. Yang terakhir adalah uretra. Uretra adalah bagian dari sistem perkemihan berupa saluran tipis yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih menuju lubang kencing. Uretra terletak di area panggul yang terdiri dari sel otot polos, jaringan epitel, dan jaringan ikat. Uretra menghubungkan kandung kemih dengan meatus uretra, di mana meatus uretra adalah lubang kencing yang terletak di bagian ujung sistem perkemihan. Memiliki panjang yang berbeda antara pria dan wanita. Pada pria, saluran uretra memiliki panjang sekitar 20 cm. Di sisi lain, panjang saluran uretra pada wanita adalah sekitar 3-4 cm. Uretra terdiri dari dua jenis sphincter, yaitu sphincter uretra internal di dekat kandung kemih dan sphincter uretra eksternal yang berada di dasar panggul. Fungsi uretra adalah untuk mengalirkan urin dari kandung kemih menuju lubang kencing. Apabila sudah dipenuhi oleh urin, otot kandung kemih akan berkontraksi untuk mengeluarkan urin. Pada saat yang sama, otak akan mengirimkan sinyal ke otot sphincter untuk relaksasi guna mengeluarkan urin dari tubuh melalui uretra. Selanjutnya, kita akan membahas konsep berkemih. Konsep berkemih terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada urin. Kedua, karakteristik urin. Ketiga, pembentukan urin. Dan yang keempat, proses berkemih. Urin adalah cairan limbah yang diproduksi oleh ginjal dan dikeluarkan melalui saluran kemih.
Warna urin dapat bervariasi, mulai dari kuning pucat hingga kuning gelap, tergantung pada banyak faktor seperti kadar hidrasi tubuh, makanan atau minuman yang dikonsumsi, penggunaan obat-obatan, dan kondisi medis tertentu. Normalnya urin berwarna jernih dan menjadi keruh apabila didiamkan, berwarna kuning pucat dan kuning pekat. Urin memiliki aroma khas amoniak dan bervariasi tergantung apa yang dimakan. Tingkat keasaman bervariasi dengan pH antara 4,8 sampai 7,5 tergantung dari jenis makanan yang dikonsumsi. Bila mengkonsumsi makanan tinggi protein akan meningkatkan keasaman urin. Berat jenis urin antara 1,001 sampai 1,035. Selanjutnya ada pembentukan urin. Pembentukan urin terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah filtrasi. Ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Setiap waktunya sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Proses filtrasi ini dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan tekanan darah. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus yang dibungkus kapsula Bowman, kantong pelindung yang sekaligus menampung hasil filtrasi. Glomerulus bertugas menyaring protein dari darah dan limbah agar dapat melewati kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Hal ini terjadi ketika hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Yang kedua, reabsorpsi. Proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yaitu penyaringan ulang. Sebagian besar hasil penyaringan ulang, yaitu urin primer, akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proksimal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan zat gizi lain yang diperlukan tubuh akan diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Setelah itu, air bergerak secara osmosis dari terkonsentrasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Hasil dari proses ini nantinya akan disebut sebagai urin sekunder. Pembentukan urin yang terakhir adalah sekresi atau augmentasi. Sekresi adalah tahap terakhir dari proses pembentukan urin. Proses ini dapat menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh, sekaligus keseimbangan elektrolit dalam darah. Dalam tahapan sekresi, urin sekunder hasil reabsorpsi akan mengalir langsung ke tubulus distal dan tubulus pengumpul. Di saat yang sama, zat-zat dengan konsentrasi tinggi seperti kalium dan kalsium yang berasal dari pembuluh kapiler juga mengalir ke tubulus. Setelah itu, urin mengalir ke bagian tengah ginjal lalu ke ureter, kemudian disimpan di kandung kemih. Urin dalam kandung kemih akan mengalir ke uretra saat buang air kecil. Terakhir, kita akan membahas proses berkemih. Urin normal yang diproduksi ginjal sekitar 0,5-2 mili per menit yang dikontrol gelombang peristaltik. Secara fisiologis, ada 4 syarat yang harus terpenuhi agar proses berkemih berlangsung normal, yaitu kapasitas kandung kemih yang adekurat, pengosongan kandung kemih yang sempurna, berlangsung dalam kontrol yang baik, dan setiap pengisian dan pengosongan kandung kemih tidak berakibat buruk terhadap saluran kemih bagian atas dan ginjal. Pengeluaran proses berkemih terjadi melalui persarapan medula spinalis dan sistem saraf pusat. Pusat persarapan kandung kemih pada medula spinalis berhubungan dengan pusat miksi yang terletak pada batang otak bagian bawah melalui persarapan aferen dan eferen. Proses berkemih melibatkan koordinasi yang kompleks antara sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Proses berkemih adalah siklus pengisian dan pengosongan kandung kemih. Langkah pertama, kandung kemih secara progresif terisi sampai melebihi nilai ambang, sekitar 350-500 mili. Otot kandung kemih akan beregang dan mengirim impuls melalui saraf eferen ke medula spinalis. Sinyal ini akan diteruskan sampai pusat berkemih di susunan saraf pusat, kemudian diolah di lobus frontalis,
Parietalis dan batang otak untuk selanjutnya diteruskan atau dihambat melalui saraf eferen yang turun kembali ke medula spinalis. Ketika uretra mengalirkan urin akan mengaktifkan refleks kontraksi kandung kemih sehingga sphinkter eksternal dan uretra akan berelaksasi dan urin dapat keluar. Refleks berkemih adalah refleks medula spinalis yang seluruhnya bersifat autonomik, tetapi dapat dihambat atau dirangsang di otak. Apabila proses berkemih belum dapat dilakukan, maka otak akan mengirim sinyal untuk menahan rangsangan miksi inhibisi, sedangkan bila proses berkemih dapat dilakukan, maka akan timbul perintah pengosongan atau impuls fasilitasi.